Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan pertama mata kuliah manajemen operasional. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mempelajari bersama-sama tentang ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen operasi terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan operasi. Operasi merupakan kegiatan yang mentransformasikan input menjadi output. Dengan demikian, manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal manajemen pengolahan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Berkaitan dengan proses transformasi, ada dua filosofi proses transformasi. Berikut ini adalah gambar tentang kualitas kecil yang terdiri dari gambar pertama adalah input, proses, dan akhirnya output. Gambar kedua adalah input, yang mana input itu masuk dari value the customer dan supplier. Ada proses, di mana prosesnya ada transformasi dan akan menghasilkan output. Pengertian operasional manajemen. Operasional manajemen adalah serangkaian aktivitas untuk menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Aktivitas merupakan proses atau sekumpulan kegiatan yang memerlukan satu atau dua atau lebih dari input, merubah dan menambah nilai pada input tersebut sehingga dapat memberikan satu atau lebih output bagi pelanggan. Keputusan di dalam operation manajemen itu ada dua. Pertama adalah keputusan yang bersifat strategik, dan kedua adalah keputusan taktis. Operation manajemen membagi keputusan itu dalam 5 kategori. Strategi operasional, kedua proses manajemen, perencanaan proses bisnis dan manajemen. Yang ketiga adalah quality atau TQM, certification process control, dan 4 adalah capability, lokasi dan layout. Yang kelima terakhir adalah operating decision, meliputi supply chain management, forecasting, inventory management. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan manufaktur dan servis. Pertama, produk manufaktur bersifat tahan lama, bersifat fisik, artinya dapat dilihat dengan jelas wujud barang tersebut. Jasa itu tidak berwujud, misalkan berbentuk ide, informasi, dan sebagainya. Kedua, output dari manufaktur dapat disimpan, sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Yang ketiga, pada perusahaan manufaktur, kontak langsung dengan konsumen relatif kecil, sedangkan pada jasa dalam proses produksi juga melibatkan konsumen, sehingga dapat kontak yang lebih tinggi. Waktu respon atau output pada manufaktur relatif lebih lama dibandingkan dengan jasa. Secara ringkas, perbedaan keduanya adalah dijelaskan pada gambar slide berikut ini. Oke, berikut ini adalah perbedaan antara manufaktur dengan servis. Ntar saya tampilkan slide-nya. Ya, sudah tampil. Ini adalah perbedaan antara manufaktur dengan servis. Ya, dimana manufaktur itu bentuk fisiknya tahan lama, outputnya dapat disimpan, kontak dengan pelanggan, waktu respon lama, fasilitasnya banyak, investasi modal, kualitas mudah diukur. Sedangkan servis yang sebelah kanan, kolom sebelah kanan itu tidak berwujud dan tidak tahan, output tidak dapat disimpan, kontak dengan konsumen tinggi, waktu respon singkat, fasilitasnya kecil, intensif tenaga kerja, kualitas tidak dapat diukur. Oke, selanjutnya tadi kalau kita sudah membahas tentang perbedaan antara manufaktur dan servis, sekarang kita akan bicara tentang persamaan manufaktur dan servis. Pertama adalah kedua tipe sama-sama menawarkan produk. Yang kedua, produk manufaktur maupun jasa dapat disimpan. Yang ketiga adalah memfokuskan kepada konsumen. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang produktivitas. Peningkatan produktivitas dapat terjadi pertama dengan jumlah output yang tetap, namun jumlah input berkurang. Kedua, jumlah input dan output bertambah dengan kenaikan jumlah output yang lebih besar. Ketiga, jumlah input maupun output berkurang dengan penurunan input yang lebih banyak.
Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan formulasi sebagai berikut. Produktivitas dapat dihitung dari produktivitas sama dengan output dibagi dengan input, atau multi productivity itu didapat dari output dibagi dengan tenaga kerja, material, capacity. Baik, kita masuk sekarang ke slide terakhir, itu tentang daya saing perusahaan dan fungsi operasi. Itu bisa dilihat dari biaya, kualitas, keandalan sebagai pemasok, fleksibilitas atau layanan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke forum. Nah, pertanyaan forum untuk hari ini, untuk pertemuan ini adalah, menurut pendapat Anda, apakah manufaktur dan servis bisa diukur produktivitasnya? Berikanlah pendapat dan alasan Anda. Nah, tolong dijawab pertanyaan forum ini di kolom forum sebagai tanda kehadiran kalian dalam perkuliahan minggu ini, selain menjawab kuis. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tolong dijawab forumnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.